Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelas 11 TKJ 1 yang beranggotakan Abel, Alvina Damayanti, Dimas, Fiter, Dandi, dan Siti Hazizah. Kami akan membahas materi tentang cerpen. Dimulai dengan pengertian cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek, yaitu karangan pendek yang berbentuk prosa, mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian. Peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Lanjut, ciri-ciri karakteristik cerpen. Panjang cerpen kurang dari 3 sampai 10 halaman. Cerita singkat, pendek, padat, dan berarti dan lebih pendek dari novel. Ceritanya fiktif dan rekaan. Penggunaan kata-katanya sangat ekonomis, habis dibaca sekali duduk. Penokohannya sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam. Beralur tunggal dan lurus. Lanjut ke macam jenis cerpen. Berdasarkan jumlah katanya, cerpen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Cerpen mini atau flash, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Pembagian cerpen menjadi 3 di atas berdasarkan jumlah katanya. Nah, untuk selanjutnya, cerpen berdasarkan teknik pengarangnya dapat dibagi menjadi 2 sebagai berikut. Cerpen sempurna dan cerpen tak utuh. Lanjut ke fungsi tujuan. Fungsi cerita pendek ada 5 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi rekreatif, yaitu fungsi yang memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur para pembacanya. 2. Fungsi didakatif, yaitu fungsi yang mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang termuat di dalam cerpen. 4. Fungsi estetis, yaitu fungsi yang memberikan keindahan bagi para pembaca karya sastra cerpen. 4. Fungsi moralitas, yaitu fungsi yang mengandung nilai moral sehingga para pembacanya bisa mengetahui moral yang baik dan moral yang tidak baik. Lanjut ke kaidah bahasa yang digunakan dalam cerpen. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Seperti misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh, misal di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan sebagainya. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Lanjut, unsur instrik. Unsur instrik merupakan suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra. Sedangkan unsur ekstrik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Unsur intrinsik yang menyusun suatu cerpen terdiri dari tema, alur, cerita atau plot, latar, penokohan, sudut pandang secara lengkap dan dijelaskan sebagai berikut. 1. Tema cerita. Tema biasanya dalam karya sastra bersifat mengikat dan merupakan tema suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. 2. Alur cerita atau plot
Plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Ketiga, penokohan. Dalam sebuah cerita pendek sering melibatkan istilah-istilah seperti tokoh dan penokohan, waktu dan perwatakan, atau karakter dan karakterisasi secara bergantian dengan menunjukkan pengertian yang hampir sama. 4. Latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang mendapat ceritanya. Sudut pandang ada sudut pandang pertama, sudut pandang ketiga. Lanjut ke unsur ekstrinsik cerpen. Selain unsur intrinsik, di dalam sebuah cerpen juga terdapat unsur ekstrinsik atau unsur-unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Biasanya selalu menyangkut sebuah latar belakang, meliputi latar belakang masyarakat, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu sendiri, dan juga latar belakang. Bagian-bagian dari unsur ekstrinsik cerpen. 1. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan unsur yang mempengaruhi cerpen berupa faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat. B. 2. Biografi pengarang atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor yang terdapat di dalam diri pengarang itu sendiri yang memotivasi atau mempengaruhi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Aliran sastra penulis. Aliran sastra merupakan agama bagi seorang penulis dan setiap penulis memiliki aliran sastra yang berbeda-beda. 3. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Unsur ekstrinsik yang ketiga yang terdapat di dalam sebuah cerpen adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu sendiri. Yang meliputi nilai moral adalah nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Ada nilai budaya. Nilai budaya yang berkenan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen. Di sini kita bisa melihat ada contoh cerpen pendek, yaitu bisa dibaca sekali duduk. Ceritanya Kancil dan Buaya. Kalian bisa membaca sendiri di sini. Sekian dari presentasi hasil materi cerpen kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.